Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya, dan juga bisa juga sebagai motivator ya untuk teman-teman pecinta merpati pemula dalam hal permainan, dan siapa tahu untuk sampai lomba ya. Oke, hari ini saya akan membahas pertanyaan dari enggak ya, Mbah Joyo dari Cilacap ini, teman dari Cilacap. Oke, salam buat teman-teman dari Cilacap, salam satu hobi. Ini Mbah Joyo minta saran ya, saya anggap ini sebuah permintaan saran untuk rekomendasi apa yang bagus untuk permainan burung tinggian rumahan ya, kalau nggak salah begitu maksudnya ya Mbak Joyo. Mbak Joyo ini mempertanyakan mana yang lebih bagus, Rambon Gresik atau Rambon Jawa Gresik ya. Saya akan ini dulu ya Mbak Joyo dan juga rekan-rekan sehobi dalam permainan merpati. Saya luruskan dulu dalam peristilahan Rambon ya. Kalau Rambon itu menurut saya itu artinya persilangan ya. Kalau dibilang Rambon Jawa Gresik itu berarti persilangan antara burung jenis Jawa dan jenis Gresik ya. Kemudian kalau Rambon Gresik harus ada ya untuk pengikutnya, misalnya Gresik Pos atau Gresik Jawa atau Gresik apa gitu ya. Jadi ini Rambon Gresik seperti yang ditanyakan dan juga Rambon Jawa Gresik ini saya anggap ini ya, saya anggap yang satunya Rambon Jawa, yang satunya Rambon Jawa Gresik, yang satunya Pos Gresik gitu ya Mas Joyo, Mbah Joyo. Kalau untuk rumahan itu tergantung ini ya Mas Mbah Joyo, tergantung apa ya, keinginan Anda ya, atau tergantung kecenderungan permainan di daerah Anda itu jenis-jenisnya yang tinggi nitik atau yang sedang-sedang ya. Kalau ketinggian merpati saat penerbangan sampai di rumah itu tingginya nitik, itu saya sarankan untuk memakai burung Jawa Gresik ya, Rambonan Jawa Gresik, yang kepalanya bulat, yang paruhnya tipis lurus begini, panjang tapi tidak terlalu panjang ya, sedang lah untuk kepanjangan paruhnya. Kemudian pilih yang tebal bulunya, neutro, kering neutro ya, jangan yang basah neutro. Itu kan ada yang neutro tapi kesannya kayak basah gitu di tangan. Cari yang kering ya, kalau dimainkan bulunya gitu akan kedengaran suara srek 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 begitu, ada yang keras ada yang enggak. Kalau untuk warna merah dan putih itu bunyinya yang agak keras ya. Untuk perumpung juga cari yang diginikan bunyi serak serak serak. Kalau untuk tritis itu kemerasannya sedikit saja, karena kebanyakan untuk burung tritis atau megan tritis itu yang halus sekali ya, yang benar-benar neutro itu yang biasanya nanti sampai nitik itu turunnya kencang dan gampang turunnya, atau alias mudah motes ya. Itu kalau yang mainnya tinggi sekali dan ada perjanjian gandeng ya, untuk lomba itu atau untuk permainan itu janji gandeng. Kalau enggak gandeng atau atas bawah itu enggak terpakai, itu kalau pakai yang yang Gresik Pos atau Pos Gresik rambonnya, itu nanti kalau posisi kita di belakang itu kurang bagus ya, nanti cepetan yang di depan ya biasanya. Karena kalau Gresik itu maksudnya yang Pos Gresik itu dia cenderung tanggung ya, tingginya tidak bisa tinggi sekali. Yang bisa tinggi sekali itu ya yang Jawa Gresik ya. Untuk stud atas sampai kedua itu biasanya yang Jawa Gresik yang mantap. Kalau untuk Pos Gresik itu biasanya bawahannya yang mantap. Bagus lagi kalau bisa dapat
silangan yang memang ada unsur Jawa, pos Gresik ya. Di tulangan itu yang Gresik, yang Jawa, kok yang Jawa. Tulangannya itu yang pos Jawa ya. Artinya dia tulangannya kokoh tapi tidak terlalu kasar. Terus bahunya itu yang sayap sini bisa rapat, itu biasanya 1, 2, 3-nya losnya bagus ya. Kalau untuk Jawa Gresik murni, maksudnya cuma Jawa dan Gresik itu yang rapat sekali, itu biasanya los 1, 2-nya yang bagus ya. Nanti di bawahnya rapi atau kadang dia ngeper ya kalau untuk Rambon Jawa Gresik. Tapi kalau pos Gresik itu dari atasnya dia kurang kenceng, tapi nanti 2, 3-nya, 3-nya ini yang nanti memang benar-benar cuak begitu ya. Terus cari yang matanya juga yang bagus ya. Kalau untuk burung rumahan itu usahakan cari mata yang bagus teman-teman. Dan juga Mbah Joyo. Karena faktor penglihatan merpati itu kalau udah tinggi itu sangat menentukan ya. Selain dia nanti akan gampang motes, juga dia akan walaupun setinggi apapun lihat kelepean dia akan lihat langsung turun ya. Kalau yang kurang awas biasanya nanti agak muter lah. Terus nanti pulangnya itu arahnya nggak menentu ya. Kadang di sebelah, kalau lawan di sebelah barat dia agak ke barat, lawan di sebelah timur dia agak ke timur. Tapi kalau yang Jawa Gresik itu kalau udah di situ biasanya manteng di situ ya. Kalau untuk pos biasanya suka ada juga yang untuk jalur tetap, tapi ya itu kalau lawannya di depan agak was-was kalau saya untuk memakai burung pos Gresik. Tapi kalau lawan di belakang ya ada keuntungannya karena dia cenderung sedang ya, enggak sampai tinggi sekali. Kalau untuk yang misalnya jejer gitu ya itu bisa pakai kedua-duanya. Tapi kalau untuk yang jaraknya agak jauh-jauh gitu mendingan yang tinggi sekalian ya. Kalau musuhnya nanti di bawah tinggi, nah itu nanti tinggal ini ya, yang menentukan itu tinggal gampangnya dia medel sama kecepatan waktu stud ya. Stud 1, 2-nya yang panjang begitu ya. Syukur-syukur sampai bawahnya studnya nggak habis ya istilahnya. Itu cari aja yang Rambon Jawa Gresik, tapi kalau bisa tulangannya yang agak ngepos sedikit. Dia tulangannya kokoh tapi tidak kasar. Tapi akan terasa kokohnya ya untuk burung yang stud 1, 2, 3-nya bagus. Kayaknya itu ya Mbah Joyo dan juga rekan-rekan sekalian pecinta merpati tinggian rumah. Itu coba saja, kalau menurut saya tinggal lawan-lawannya nanti ya teman-teman semua. Kalau lawannya itu sekiranya cuma sejajar atau jarak dekat, lebih baik kita pakai yang tinggi sekalian, jadi di situ kita mengadu kecepatan ya. Kalau untuk pos itu kalau saya kok kurang suka waktu dia ini ya, karena tingginya nggak bisa sampai benar-benar nitik ya. Namanya main burung rumahan itu kalau nggak sampai nitik kayaknya kurang puas ya. Tapi itu terserah teman-teman ya, mau pilih yang mana. Tapi gambarannya saja, kalau merpati yang Rambon Jawa Gresik itu tinggi, stud 1, 2-nya bagus. Kalau yang pos Gresik itu sedang, 1, 2-nya kurang, tapi nanti di 3-nya yang bagus. Silakan ini untuk dijadikan referensi saja, pilihan di tangan Anda ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.